yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Karena begitu besar kasih setiamu. Saat ini kami mendengarkan renungan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang mengajarkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan panggilan Kristus untuk kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yesaya pasal 55. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-2. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Untuk merenungkan konten Yesaya pasal 55 ini, perlu memahami sedikit latar belakang sejarahnya terlebih dahulu. Yesaya 55 ini ditulis pada masa akhir pembuangan di Babel antara tahun 745 dan 680 sebelum Masehi. Mereka berada dalam penderitaan yang berat karena mereka jauh dari tanah yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Bait suci yang dibangun oleh Salomo telah menjadi puing-puing. Yesaya pasal 55 ini adalah puncak seruan keselamatan bagi mereka. Allah memanggil mereka dari pembuangan. Mereka dipanggil untuk mengalami pembaharuan perjanjian. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari minimal 5 bagian penting dari teks berikut. Yang pertama, diundang untuk memperoleh kasih karunia Tuhan dalam ayat 1 sampai ayat 5. Setelah berkali-kali para nabi mengingatkan orang Israel supaya taat kepada Tuhan dan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca dalam Yeremia 25 ayat yang ketiga. Tetapi mereka tidak memperhatikannya. Sebagai akibat dari pemberontakan tersebut, Allah membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Sejatinya, waktu itu Babel jauh lebih maju, ramai, kaya, aman, dan nyaman dari Yerusalem. Dibuang ke Babel artinya mereka dibuang dari hadapan Allah. Hal ini yang paling menyedihkan dari semua bentuk hukuman yang harus ditimpakan kepada orang Israel. Pada akhir masa pembuangan tersebut, Allah memanggil mereka, Allah mengundang mereka untuk pergi. Allah membebaskan mereka dari pemerintahan yang syarat dengan nilai-nilai keduniawian. Allah mengajak orang Israel kembali kepada tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Allah memberikan gambaran penyelamatan itu demikian. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran dalam ayat yang ke-1. Pembebasan atau keselamatan dan atau kasih karunia yang dari Tuhan adalah pemberian yang cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak pantas untuk menerimanya. Pemberian keselamatan kepada manusia hanya karena kasih Tuhan semata. Pembebasan yang disampaikan bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kesalehan manusia, tetapi karena sesaleh apapun manusia berdosa, tidak akan mampu membuang dosa yang diperbuatnya dari kehidupannya. Hal inilah yang patut disyukuri kepada Tuhan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, manusia berdosa diajak untuk bertobat dalam ayat 6-7. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat artinya kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, kembali membaca firman-Nya, menanggalkan kedagingan untuk mengenakan kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan. Menanggalkan hidup lama untuk menjalani kehidupan yang baru karena kasih Tuhan. Meninggalkan ilah buatan manusia
dalam menjalani kehidupan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sama seperti Abram meninggalkan rumahnya, kaumnya, kekayaannya, dan ilahnya yang lama untuk percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi serta isinya. Tindakan iman inilah yang membenarkan Abraham. Ia meyakini Tuhan dengan segenap hatinya. Jika selama ini kecenderungan kehidupan berdasarkan ego atau keakuan semata, sekarang menjalaninya dengan berpusat pada Kristus, taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu yang ketiga, rancangan Tuhan untuk manusia sempurna dalam ayat 8-9. Sebelum penciptaan, manusia telah ada dalam rancangan Tuhan terlebih dahulu. Keberadaan manusia di bumi ini tidak secara kebetulan, tetapi direncanakan Allah terlebih dahulu. Sebelum mencipta, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melakukan perundingan yang setara terlebih dahulu. Allah berkata, "Marilah kita mencipta manusia," dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Allah mencipta manusia berdasarkan polanya sendiri, atau menurut gambarnya sendiri, dan atau berdasarkan teladannya sendiri. Allah menghembuskan rohnya kepada manusia yang diciptakannya itu. Hembusan roh itulah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. 1 inci pun dari setiap manusia tidak lepas dari perhatian Allah. Manusia adalah sasaran kasih-Nya yang begitu besar. Dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata demikian, bahwa manusia berharga, mulia, dan dikasihi oleh Allah. Ia menciptakan manusia secara dahsyat dan ajaib dalam Mazmur 139. Lalu yang keempat, firman Tuhan tidak perlu divalidasi dalam ayat 10-11. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, siapapun tidak perlu melakukan validasi dengan bertanya demikian, siapa yang telah mendapat berkat dari firman Tuhan yang telah disampaikan? Karena firman Tuhan disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia dalam ayat yang ke-11. Hal ini telah cukup memberi pemahaman kepada hamba-hamba Tuhan dan setiap warga jemaat untuk tidak bertanya, siapa yang telah mendapat pembelajaran dari penjelasan firman Tuhan yang telah disampaikan. Siapapun tidak perlu melakukan kesalahan dengan cara seperti itu. Setiap orang Kristen hendaknya menundukkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu yang kelima, akan merasakan sukacita dari Tuhan dalam ayat 12-13. Setiap orang yang mendapat kesempatan untuk keluar dari pembuangan Babel merasakan sukacita yang dari Tuhan, karena mereka keluar dari cengkraman penguasa duniawi. Wahyu 18 ayat 2 dan penyembahan berhala dalam Kejadian 11 ayat 9 dan Wahyu 17 ayat 1-5. Hanya Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas perjalanan sejarah dunia yang memberi kesempatan kepada umat-Nya untuk meninggalkan Babel. Kenyataan sejarah ini hanyalah sebagai gambaran terhadap hal-hal yang dilakukan Yesus Kristus di dunia ini. Karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang memungkinkan setiap orang berdosa terlepas dari hukuman kekal. Hanya Yesus Kristus sebagai sosok yang tidak berdosa yang memiliki kuasa untuk mengambil dosa manusia dan menyelamatkannya dari hukuman kekal. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka akan memperoleh keselamatan kekal. Kehidupan kita memiliki tujuan dan makna transenden luar biasa. Hanya ketika kita menyangkal diri sendiri, memikul salib dan mengikut Tuhan, kita mulai mengalami kemanusiaan yang transenden yang merupakan tujuan kita diciptakan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Panggilan Kristus untuk kita adalah panggilan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang jadi bagi kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.